Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Bahagia rasanya kembali dapat menjumpai Anda dari TV 10. Inilah program Bincang Psikologi Anak. Ada saya Carla Ratna hadir bersama psikolog kita seperti biasa menghadirkan psikolog anak dari Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta, Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia. Amin, amin. Sehat aja kalau nggak bahagia juga gimana ya Bu? Iya, betul. Namanya kesejahteraan hidupnya belum tercapai. Iya, karena betul. harus memang benar sehat secara fisiknya, juga sehat secara mentalnya. Betul Ini sekali. adalah salah satu upaya kita untuk mengedukasi dengan memberikan satu program yang bisa juga sekaligus mengedukasi. Iya, betul Tapi sekali. kita ngomonginnya nggak yang terlalu ini banget supaya mudah diterima juga. Iya, Nah, betul. inilah kami hadir lewat Bincang Psikologi Anak. Dimana pada kesempatan kali ini kita sudah menyiapkan satu tema menarik dan Anda juga bisa berpartisipasi untuk mengirimkan tema apa yang ingin dibahas. Silahkan lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kemudian Anda siapa tahu nanti selain kita bahas di episode yang akan datang juga mendapatkan voucher konsultasi gratis dari Bunda Tarika. Jadi nanti bisa langsung ketemu dengan Bunda Tarika, konsultasinya gratis ya Bunda ya. Baik Bunda, hari ini kita akan bicara tentang luka pengasuhan. Apa itu luka pengasuhan ya? Nah, dengan atau tanpa kita sadari, cara kita mengasuh anak kita, Bunda, seringkali dipengaruhi oleh cara kita dulu diasuh oleh orang tua kita. Apabila kita mendapatkan luka dari pengasuhan di masa kecil, tidak jarang juga luka tersebut kita bawa dan kita tularkan kepada anak. Nah, betul ini sekali. orang tua tuh mungkin nggak sadar, Bunda. Iya. Kalau mereka itu melakukan pengulangan atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya, entah itu mengasuh dengan penuh tekanan dan standar ya, kemudian juga mengasuh dengan emosional, mengabaikan emosi anak, tidak memberi ruang berpendapat atau bahkan terlalu sering membandingkan anak dan memarahinya. Inilah yang disebut dengan luka pengasuhan. Tapi nanti akan dijabarkan lebih lanjut oleh Bunda Tarika, dilihat dari sudut pandang psikologi. Sebenarnya seperti apa sih Bunda luka pengasuhan atau luka pengasuhan itu apa? Kemudian efeknya itu apa ke anak? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi luka pengasuhan ini adalah kayak pengalaman ya yang mungkin istilahnya membekas menjadi luka. Pengalaman yang pasti dilakukan yang dirasakan oleh dialami oleh orang tua ketika mengasuh anak, tapi itu terbawa oleh pengasuhan yang dulu. Tapi pengasuhannya ini adalah pengasuhan yang istilahnya tidak sesuai dengan harapannya. Jadi kayak seumpama nih pengasuhan yang otoriter, kemudian pengasuhan yang membuat anak itu menjadi takut, kemudian jadi istilahnya sering dimarahin, akhirnya itu adalah menyebabkan pengalaman-pengalaman di waktu kecilnya itu ditularkan. Menjadi luka, kemudian tanpa disadari itu terbawa terus sampai dia dewasa, akhirnya menjadi luka dan itu ditularkan kepada anaknya. Nah, itulah ini yang disebut dengan luka pengasuhan. Jadi benar-benar waktu kecil itu pengalamannya tidak baik, kemudian dia isinya harusnya biasanya kan kalau anak kecil itu senang-senang ya, tapi mungkin masa kecilnya dengan bahagia. Iya betul sekali, ada trauma di situ, kemudian ada istilahnya waktu mungkin istilahnya orang tuanya ada nih, kadang ada orang tua yang tidak mengharapkan anaknya setiap hari anaknya cuma disalahkan aja, akhirnya itu kan terus menerus menjadi istilahnya luka yang tertanam nih ketika ia dewasa dan itu kemudian dia mempunyai anak, dan itu biasanya tanpa disadari itu menular nih dan melampiaskannya ke anaknya seperti itu kan. Jadi kadang ada orang tua yang menetapkan standar terlalu tinggi terhadap anaknya, bisa jadi itu juga kebawa oleh luka pengasuhannya dulu. Iya betul, jadi kayak asalnya orang tua yang mungkin terdahulu adalah orang yang perfeksionis, jadi semuanya itu harus harus sesuai dengan keinginan orang tua tersebut. Jadi anak selama-lama adalah menjadi sama anak yang secara perfeksionis dan istilahnya kalau tidak sesuai harapannya
tidak sesuai dengan harapannya nih, dia akan kecewa dan dia emosi. Nah, itu sebenarnya kan ada luka-luka di pengasuhannya. Nah, kemudian efeknya apa sih Kak? Yaitu efeknya adalah ketika nanti dia mempunyai anak, pasti itu tanpa disadari itu menular juga. Iya, menular kepada. Jadi kayak rantai dong ini ya, nggak pernah putus. Iya, betul. Jadi seperti itu terus ya. Betul. Padahal ya Bun ya, kalau misalkan ini kan gini mikirnya. Dulu dia dibesarkan dengan cara seperti ini, misalnya dengan cara yang tegas, keras, atau mungkin orang tua yang emosi, kemudian menetapkan standar yang tinggi terhadap anaknya. Mungkin nggak ada keinginan dari orang tua itu sendiri untuk saat mengasuh anaknya yang sekarang itu, jangan deh aku kayak orang bisa. tuaku dulu. Cuman masalahnya kan alam bawah sadar ya Bun yang suka ke bawah ya. Jadi kan mungkin dia jadi gini, ada beberapa orang ya yang ketika mungkin dia adalah mengalami itu seperti itu ya. Jadi kemudian ada rasa ketakutan, aku dulu diginikan, jangan sampai nih anakku ngalamin juga kayak aku, jangan sampai gitu ya. Tapi kan terkadang trauma itu kan ada di bawah alam sadar. Masalahnya ketika adalah anak itu mungkin pada saat itu ibunya sedang bad mood, kemudian sedang ada masalah, dan itu secara tidak sadar biasanya itu muncul. Dan yang cirinya adalah biasanya dia tiba-tiba menyesal setelah melakukan itu. Nah, karena itu kan terbawa dan tidak istilahnya luka itu tidak sembuhkan atau tidak ditangani secara baik, maka itu terbawa sampai besar. Ada nih yang istilah psikologi juga ada namanya inner child ya. Oh iya. Itu jadi kayak pengalaman kecil itu membentuk istilahnya membentuk keadaan individu ya. Jadi kalau inner childnya istilahnya waktu masa kecilnya dia baik, maka gedenya itu dia kayak lebih tenang, bahagia. Kemudian itu karena pengalaman masa anak-anaknya penuh kasih sayang, bahagia. Iya, tegas, nggak apa-apa orang tua tegas itu, tapi jangan lupa ada sisi kasih sayang yang harus disentuh nih. Ada anak itu butuh kasih sayang. Tetap harus ditunjukkan juga sisi kasih sayangnya. Iya. Kemudian ada inner child yang memang dari kecilnya adalah inner child yang buruk, istilahnya yang membuat trauma. Kemudian kecilnya aja sih kayak kita ya, seumpama kita seumpama nih apa-apa nggak boleh, jadi pingin kita kan ada eksplorasi ya, eksplorasi gitu loh, awas nanti jatuh gitu. Jadi anak itu padahal anak itu fitrahnya adalah mengeksplorasi, tapi dia terhambat oleh larangan-larangan, akhirnya tertular nih kepada anaknya, istilahnya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, sebenarnya itu kan juga luka pengasuhan. Jadi kayak ada yang baik, ada yang buruk. Kalau buruknya itu tadi itu, tapi kalau yang baik dia kan semama pada saat itu penuh kasih sayang, dibebaskan, tapi tetap menerapkan disiplin, terkontrol, tetap tegas gitu ya. Itu tapi akhirnya itu jadi orang tua lebih kayak memahami anaknya, kemudian dia mengani dulu itu aku pengen kayak anakku tuh juga bahagia. Nah, seperti itu. Itu ya. Maksudnya kan secara sadar kalau dulu kita juga mengalami hal yang seperti itu, maksudnya luka pengasuhan atau inner child-nya terluka. Itu kan mungkin secara sadar ya. Tadi sudah ditekankan oleh Bunda, secara sadar inginnya dia nggak pengen gitu, jangan sampai anakku ngalamin kayak aku. Cuman masalahnya ini adalah alam bawah sadarnya ya, Bunda. Yang jalan tuh alam bawah sadarnya. Ketika bad mood, ketika sudah mentok emosinya pasti keluar ya otomatis. Ini jadi, yang harus disembuhkan ya. Iya betul. Jadi kayak yang harus disembuhkan. Jadi itu kan pengasuhan itu kan tidak hanya terjadi 1-2 hari ya. Jadi kan dia waktu pengalaman kecil, belum lagi berlanjut mungkin orang tua ya, orang tuanya mungkin kayak mungkin memang secara emosi belum istilahnya masih perlu belajar banyak, akhirnya kan itu terlanjut dari SD kemudian SMA dan terbawa itu istilahnya kan beberapa tahun itu kan ada banyak luka yang di situ. Banyak luka ya. Jadi terbentuklah suatu individu kadang yang dia sering nih kalau yang terlalu otoriter, dia menjadi merasa cemas, mudah cemas, kemudian tidak percaya diri, kemudian takut melakukan sesuatu, takut mengambilkan keputusan. Biasanya kalau keputusan salah enggak ya? Nah, itu kan terbentuk menjadi karena pola pengasuhan. Pola pengasuhan. Jadinya mengapa luka pengasuhan ini tuh
ayo dong cepet untuk istilahnya dihentikan, untuk ditangani, biar apa tidak ketika sebelum punya anak dia sudah siap nih untuk apa namanya mengajar anak-anaknya dan lebih siap nih untuk menjadi seorang ibu ataupun ayah. Oh, jadi baiknya memang kalau memang Anda menyadari memiliki luka pengasuhan atau ada inner child yang terluka, itu harus diselesaikan dulu sebelum mempunyai anak. Baiknya begitu ya, Bun? Begitu. Karena ketika punya anak itu sudah selesai dengan dirinya sendiri ya. Iya, kalaupun sebenarnya tanpa disadari nih, mungkin ada papa mama di rumah nih kok yang ngerasa ciri-cirinya yaitu tiba-tiba aku itu sebenarnya tidak ingin apa namanya melakukan itu, tapi itu tanpa disadari. Jadi tiba-tiba marah cuman hal kecil, kemudian kayak teringat mungkin pengalamannya dulu dimarah-marahin, terus akhirnya marah-marah sama anaknya. Kemudian dulu mungkin kecilnya sering nyupit atau sering dipukul, akhirnya itu melampiaskan juga kepada anaknya. Nah, ayo stop, itu mungkin adalah luka pengasuhan yang nggak apa-apa, sudah punya anak pun nggak apa-apa, kita masih bisa sudah menangani. Punya anak itu tapi masih bisa untuk disembuhkan ya, daripada betul. Nanti akan menjadi rantai betul yang sekali. kita sendiri ngalamin nggak enaknya loh diasuh seperti itu. Apa nggak kasihan anak kita? Nanti betul. kalau ditularkan ke generasi berikutnya, nah ini kan dampaknya ya Bun, nggak cuma berhenti sekali. di kita saja. Iya gitu. betul sekali. Nah kalau bisa kan berhenti di kita, kita sembuh, jadinya anak-anak bisa menikmati hidup yang bahagia. Nah nanti akan ditularkan kebahagiaan itu kepada generasi-generasi berikutnya. Iya betul sekali. Bagaimana nanti cara untuk penyembuhannya luka pengasuhan ini? Bagaimana mengatasinya? Jangan kemana-mana, karena Bincang Psikologi Anak akan segera kembali untuk Anda tetap di TV 10. Terima kasih sahabat TV 10, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak. Masih ada saya, Carla Ratna, dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Kita saat ini masih berada di studio TV 10 untuk menemani Anda. Ya, obrolan 30 menit, semoga bermanfaat ya Bun, karena kita memang tujuannya adalah untuk mengedukasi. Ayo sehat secara mental bareng-bareng gitu betul. ya. Jadi kadang ada memang, yang bisa disembuhkan cuman mendengar kayak gini atau lihat dari tayangan, lihat dari YouTube, kita sudah bisa sembuh sendiri. Tapi kan memang ada yang kasus-kasus yang memang harus langsung ke psikolog langsung gitu. Nah, betul. Kita coba ambil yang dari permukaan di atas gitu, yang semoga saja sudah bisa menyembuhkan. Tapi kalau misalkan memang ada butuh bantuan lebih lanjut, tidak ada salahnya untuk menghubungi psikolog, atau tidak ada salahnya untuk menemui psikolog untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Ya, seperti tadi yang disampaikan Bunda Tarika bahwa inner child itu kan bagian dari pengalaman masa lalu yang belum mendapatkan penyelesaian ya Bun. Dan itu dampaknya bisa pada orang-orang di sekitar kita. Iya, betul sekali. Jadi kita mudah marah, sarkas, pasif, agresif kayak gitu ya Bun ya. Itu harus ditangani, itu harus disembuhkan. Jangan sampai anak Anda mendapatkan ditularkan gitu, kita menulari anak-anak dari luka pengasuhan itu. Betul. Ketika kita mendapat luka pengasuhan, supaya anak tidak tertulari, berarti kita selesaikan. Bagaimana cara mengatasi luka pengasuhan ini, Bunda? Oke, baik Kak Nana dan Misa TV 10 di rumah adalah yang pertama adalah kita harus menyadari dulu dari kayak istilahnya tadi ciri-cirinya nih ya, kok aku tiba-tiba kayak seperti ini ya, tiba-tiba kayak rasanya mau mukul, mau nyubit aja rasanya, tapi setelah itu aku menyesalnya sampai nangis, malam gitu tuh nangis, ya. anaknya ditangis-tangisin, iya, betul. Gitu. Nyesel banget kenapa tadi tak cubit. Biasanya seperti itu. Iya, betul. Biasanya seperti itu. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama kali adalah yaitu menyadari dulu, kemudian yang kedua adalah kita melakukan nih perbaikan di diri kita sendiri. Jadi kayak gini. Kita berusaha kayak memaafkan dulu, memaafkan diri kita dulu. Bisa nih kayak di masa lalu apa sih pengalaman yang benar-benar bikin kita nyesek itu apa? Kita selesaikan dulu. Caranya biar kalau pas lagi kita sedih, sudah sedih dulu. Jadi kayak berusaha memaafkan. Oh mungkin kayak gini ya istilahnya, orang tua aku dulu kita mungkin
dulu nyupi dan sebagainya, aku berusaha nih kayak ini jangan sampai ke anakku. Kemudian istilahnya bisa nih juga kayak sering-sering kayak kita melakukan relaksasi yang bisa kita lakukan ya untuk kayak istilahnya menenangkan diri ataupun zikir ya kalau dalam Islam ya istilahnya sering-sering untuk istilahnya menenangkan diri, mengontrol emosinya gitu ya. Emosinya kan secara tidak langsung yang terkena adalah di alam bawah sadarnya adalah biasanya emosinya. Iya, yang tidak disadari itu tadi. Karena kalau secara sadar nggak pengen anaknya tuh mendapatkan perlakuan yang seperti kita alami. Cuman kan nggak secara alam bawah sadar itu loh yang nanti ketika langsung. Karena tujuannya apa? Kita kelola emosinya dulu karena itu kan untuk istilahnya mengontrol diri kita. Kan tadi kayak tadi tiba-tiba kita lagi bete dan sebagainya kayaknya tidak terkontrol kan. Itu betul yang paling dasar adalah kita mengelola emosi kita dulu. Itu kemudian ada beberapa cara ya yang kayak zikir, kayak relaksasi juga bisa. Kemudian kok dirasa kok masih kok kadang masih terulang lagi. Nah, itu kita harus konsisten. Kalau masih kita sudah mentok nih kok nggak bisa istilahnya sudah berusaha tapi masih kok terulang ke bawah itu kita mending bawa nih ke ahlinya yaitu bisa psikolog ataupun psikiater yang istilahnya menjembatani untuk melakukan biasanya ada beberapa terapi ya untuk kayak sampai perlu terapi ya untuk penyembuhan luka. Penyembuhan luka karena kan itu sudah terjadi di jangka waktu yang panjang ya. Jadi tidak bisa selesai sekali 1-2 hari sekali kemudian besok sembuh itu tidak. Itu jadi kayak prosesnya harus perlu proses, tapi yang penting adalah kita menyadari dulu. Kalau sudah menyadari itu sudah ada keinginan kita untuk melangkah lebih satu di stepnya, jadi melangkah lebih baik ya. Jadi kalau kita ternyata aku selama ini kena nih luka pengasuhan yang ternyata terbawa itu ya, betul. Jadi terbawa nih dulu sama orang tuanya, kemudian berdamai juga nih. Yang jangan lupa adalah berdamai juga dengan orang tua. Jadi mungkin kayak pasti terkadang kan dulu kayak dendam yang terkadang kesel itu banget nih, kenapa sih dulu tuh kayak diginiin gitu. Betul. Jadi kayak coba deh perbaiki hubungan dengan orang tua yang itu istilahnya kita juga kalau ketika kita sudah memaafkan kemudian berdamai dengan istilahnya orang tua kita itu kan menjadi kita emosinya juga lebih baik. Kemudian juga kita jadi aku harus berhati-hati, kemudian aku jangan sampai nih mungkin mengambil hal yang baik dari mama papanya dulu yang bisa diterapkan ke anak gitu. Nah, itu salah satu cara nih Kak untuk kita menangani luka pengasuhan seperti gitu itu ya. Kak. Jadi memang posisikan diri kita ini selalu rileks ya. Artinya kalau sudah emosi kan takutnya nanti terbawa ya. Tapi memang tidak bisa diselesaikan 1-2 hari, 1-2 bulan nggak bisa. Karena waktu pengasuhan itu dulu kita dari bayi sampai gede gitu loh. Jadi ya memang kalau memang ada luka pengasuhan itu yang pertama adalah disadari dulu ya. Iya betul, disadari dulu dan jangan malu atau takut untuk kayak datang ke ahlinya. Jadi kayak kita kesana pun juga ingin mencari nih solusi ya, solusi untuk kayak karena itu kan rantai seperti kata Nana bilang adalah rantai. Ketika nanti itu dari orang tua tertular ke anaknya, nah nanti semua anak kita pun nanti anak kita diperlakukan sama seperti itu, dia akan melakukan yang sama kepada anaknya nanti. Kasian kan ya. Jadi kita harus jangan takut untuk memutus nih, istilahnya menangani biar sama-sama nih anak kita bahagia, anak kita juga bahagia seperti itu. Karena kalau ini luka ini kebawa terus kan kita juga nggak nyaman kan Bun? Iya betul. Kita juga hidup tuh kayak ya sebenarnya nggak pengen melakukan ini ke anak, cuman kan ya itu tadi seperti yang Bunda sampaikan alam bawah sadarnya itu loh kebawa. Betul. Akhirnya malam nanti nyesel nangis kan. Dan banyak kok orang tua yang seperti ini tuh ya. Betul, dan jangan itu sampai terulang kembali gitu loh. Jadi hari ini gitu, besok lagi. Malamnya nangis-nangis, pagi udah ini lagi, bangunin tidur udah ini lagi. Jadi kan jika nanti anak bingung loh, mamaku kok kalau semalam minta maaf, nangis, nyesel paginya kok sama. Anak kan cucu Junail ya. Sebenarnya kenapa ini? Nah, luka pengasuhan lagi deh nanti anak. Jadi kayak ini, jadi kayak itu. Mending kayak
juga kadang juga butuh nih kayak dukungan nih dari pasangan juga memahami kita ya, dukungan pasangan, yang penting itu ya, Bun, dukungan ya. mungkin dari orang sekitar pun juga, karena kan kita harus memahami kenapa kok kayak gitu, ternyata kita mempunyai luka batin nih yang istilahnya belum terselesaikan dengan baik, belum berdamai dengan luka pengasuhannya itu, jadinya menular ke anaknya. Nah, dan itu melampiaskan ke anaknya juga, akhirnya yaitu kadang orang seperti ini itu butuh banget untuk didukungan atau disupport oleh orang-orang di sekitarnya, terutama pasangan ya, Bun, ya. Nah, ini yang ya kita ini selain kita harus menyadari dulu sikapnya yang seperti ini yang kadang moodnya naik turun, iya, betul. Apalagi ke anak tuh sampai nyubit sampai apa, itu berarti memang ada luka pengasuhan. Iya, betul itu sekali. Sudah dipastikan ya, Bun, karena itu bukan karakter utama mungkin ya, tapi memang ada luka yang kebawa dari pengasuhan itu, harus disadari dulu, baru setelah itu kita mencoba untuk mengelola emosi dengan baik. Betul. Caranya tadi dengan relaksasi. Iya, betul. Tetapi apabila memang belum bisa menyelesaikan sendiri atau belum merasa kok nggak ada progres, masih sama aja, ke psikolog nggak apa-apa gitu ya. Ke psikolog, ke psikiater. Memang ada butuh bantuan kok gitu. Jadi kan nggak perlu maksud sih cuman kayak gini aja, aku perlu ke psikolog. Nah, ini yang harus dihindari karena ya harus segera ditangani ya, Bunda. Betul sekali. Karena itu penting banget, karena adalah ketika masa kecil anak ini kan mumpung masih kecil nih, kita ciptakan nih istilahnya suasana anak yang bahagia. Kitanya bahagia dulu. Betul, kita bahagia dulu. Kita selesai dulu dengan diri kita dulu, ataupun ini ada yang mau nikah nih ya, mungkin kok mendengar ini kok istilahnya, oh iya ya aku dulu seperti ini. Kita ayo jangan istilahnya nggak ada kata terlambat nih, dan jangan ragu untuk menyembuhkan luka pengasuhannya sebelum ya. nanti kita memiliki pasangan, kemudian memiliki anak, karena juga terkadang juga luka pengasuhan itu ada nih terjadi sama di semua wanita gitu ya, karena dulu sering dipukul, kemudian sama istilahnya pasangannya cuma dipegang, dia takut ada trauma tertentu ya juga, sampai itu dampaknya itu bisa ya, Bun, juga ya? Terjadi dalam pasangan di rumah tangga juga bisa. Jadi kayak ada trauma-trauma, dia menjadi ketakutan. Nah, itu kan juga yuk jangan malu untuk datang ke ahlinya gitu, untuk kayak istilahnya biar rumah tangga kita juga enak, kita mengasuh ke anak juga enak, menjalani hidup pun enak ya, Bun. Karena itu yang paling penting. Mau hidup tentram damai itu ya mentalnya harus sembuh dulu. Tidak ada sisa-sisa luka pengasuhan, inner child-nya tidak ada yang terluka. Itu enak banget jalannya. Iya, betul. Tujuannya kan ke sana untuk bisa meraih sehat fisik, sehat mentalnya juga. Betul sekali. Baik, Bunda, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita berpisah untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah? Oke, Kak Nana dan Permisa TV 10 di rumah, ketika kita mempunyai luka pengasuhan, yang pertama kita harus lakukan adalah menyadari dulu dan berdamai dengan luka tersebut, agar nantinya anak kita juga merasakan bahagia yang kita rasakan. Baik, jadi saat kita sudah berdamai dengan inner child kita, kita bisa memutus rantai pola pengasuhan yang negatif atau bisa menyembuhkan luka pengasuhan tersebut, sehingga proses pengasuhan terhadap buah hati kita itu menjadi lebih berkualitas dan lebih bahagia. Terima kasih ilmunya, Bunda, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah. Jangan lupa kami masih buka kesempatan untuk Anda curhat di nomor yang tertera di layar. Silakan curhat di sini, curhat tentang diri Anda boleh, tentang anak Anda juga boleh. Kami terbuka. Nanti episode yang akan datang kita bahas, siapa tahu juga Anda beruntung mendapatkan voucher konsultasi gratis bersama psikolog kita. Saatnya saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.